Sahabat kita. Itu Sahabat, bisa menjadi kakak aku, guru aku iya. Mas Tukul. Kemarin itu aku kaget banget begitu dengar kabar dari anak Mas Tukul, Mas Ega, ayah masuk rumah sakit. Itu aku kaget karena gini, Mas Tukul tuh jarang sakit, Bi. Tiba-tiba ada kabar masuk rumah sakit dan sempat kondisinya itu tidak sadarkan diri yang akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Nah, aku juga tahu ini Abi salah satu orang juga yang cepat tahu kabar dari Mas Tukul. Abi tahu dari mana tuh, Bi? Jadi siangnya dibawa ke Hari siang Rabu atau itu ya, paginya ya, pokoknya lupa hari, pokoknya minggu lalu. Malamnya kan kita di Indonesia syuting bareng kan. Kan lagi ada program juga di Indonesia kan. Mas Tukul gini produser yang ngomong, ya Allah kaget loh. Pas buka media online benar udah ada gitu. Malamnya tuh. Ini tadi ada hal yang menarik tuh. Mas Tukul tuh nggak pernah sakit. Antara dua, nggak pernah sakit atau Mas Tukul tipe orang yang nggak mau ngeluh atau merasakan dalam dia kondisi sakit. Mas Tukul itu orang yang pekerja keras. Itu udah nggak bisa diperdebatkan lagi. Betul. Udah pasti itu. Pekerja keras. Terus sampai sekarang juga kalau lo kaget, alhamdulillah gue masih bertahan. Kita juga harus lebih kaget. Mas Tukul alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang. Betul. Selevelnya, seusianya, segrupnya, ada juga yang sudah atau kurang aktif. Tapi Mas Tukul masih alhamdulillah masih aktif. Nah ternyata banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang Tukul Arwana. Profesionalnya, dedikasinya, loyalitasnya, itu bisa menjadi contoh. Cuma yang tadi gue bilang menarik tuh, Mas Tukul nggak pernah sakit. Apakah nggak pernah sakit atau dia tipe orang yang nggak mau ngeluh atau dia tidak merasakan? Iya, gitu. tapi sebenarnya nah, lu gimana? Iya, gue sama Mas Tukul sampai sekarang tuh gue masih temenan, Bi, masih komunikasi, gue Sering masih silaturahim ke rumahnya? Sering silaturahmi ke rumahnya, belum lama juga abis dari rumahnya. Jadi memang sebenarnya apa yang aku tahu tipenya? Mas Tukul tuh tipenya memang yang tadi Abi bilang, yang kedua orangnya nggak pernah ngeluh. Oh. Jadi Mas Tukul itu selalu mensugestikan apapun. Jadi gini, aku nih sehat. Nah itu yang terjadi sama dirinya. Aku harus sehat. Nah mungkin itu yang akhirnya jadi Mas Tukul tuh mungkin akhirnya kan karena kita selalu mikirnya positif, sehat. Jadi mungkin nggak tahu ya, Mas Tukul tuh ternyata mungkin punya riwayat sakit tertentu yang akhirnya nggak kecek gitu loh, Bi. Nah Abi tahu Abi dapat kabar dari mana, Bi? Itu yang tadi, ya yang tadi gue bilang malam itu kita lagi ngobrol-ngobrol. Dari manajer Mas Tukul. Abi habis ketemu ya? Enggak, siang atau pagi sih dia masuk rumah sakit? Malam. Sore ya? Pokoknya kan malam gue di Indosiar tuh jadi bahan obrolan di Indosiar. Mas Tukul sakit gini, terus gue buka media online benar gitu ya. Udah di rumah sakit, udah nggak sadaran diri. Iya, udah informasi tiba-tiba kayak orang tidur, terus dibangunin dikasih minum, akhirnya nggak masuk kan, akhirnya kan keluar lagi langsung dibawa buru-buru ke rumah sakit. Iya. Dan sempat pakai ventilator, Bi. Nah itu tuh, ini pelajaran berharga buat kita ya. Kita nggak tahu sebenarnya Mas Tukul ini mengalami penyakit apa. Tapi gue yakin memang ada satu riwayat kesehatan atau ada sakit Mas Tukul yang ya benar jiwanya positif. Jadi dia nggak mau ngeluh, dia nggak mau ngerasain ya. Mungkin udah akumulasi kali Vega ya. Mungkin ya. Mungkin ya udah karena akumulasi. tadi ngobrol juga sama ini, Bi, Maria Vania kan cerita kalau syuting Mas Tukul lebih gampang lelah belakangan ini. Nah itu berbanding terbalik pada saat waktu aku kerja bareng, Bi. Mas Tukul tuh nggak ada capeknya. Waktu masih energik banget. Bukan empat mata. Bukan empat mata. Itu nggak ada lelahnya, nggak ada capeknya. Jujur waktu aku tuh udah lama setelah habis empat mata tuh baru ketemu tuh acara sunatan anaknya Mas Eko. Aku kan nge-host tuh, Bi. Mas Tukul datang. Kaget karena Mas Tukul kelihatan udah usia. Mohon capek maaf. Kali dia. Mungkin capek dan mungkin ya siapa sih, Bi? Mungkin kan Mas Tukul bareng sama istri tuh seumur hidup, tiba-tiba istri Mas Tukul pasti ada rasa sedih, pasti ada rasa kehilangan sosok yang dicintai kan, pasti loh, Bi. Kalau orang tua zaman dulu tuh kalau ngomong tuh memang bener semua gitu ya. Orang tuh suka bilang orang tua zaman dulu, aduh doain deh, kesian deh kalau suami istri. Kalau suami meninggal duluan, istri bisa kuat, bisa jaga anak-anaknya gitu ya, karena dia bisa jadi ayah, dia bisa jadi ibu buat rumah tangganya. Tapi nggak tahu ya kenapa ya, banyak pengalaman ya, banyak cerita juga. Kalau suami istri yang meninggal duluan, suami tuh kayak agak linglung, agak goyang ya, agak goyang gitu ya. Jangankan Mas Tukul deh, dua guru bangsa kita, dua sosok yang sangat luar biasa di Indonesia. Satu
almarhum B.J. Habibie. Satu lagi Bapak SBY. Iya. Ini kadar cintanya sama istri kan sangat luar biasa. Banget, iya. Pak Habibie, almarhum Habibie sama istrinya seperti Masya apa? Allah. Pak SBY sama almarhumah Bu Ani seperti apa? Ini simbol dua tokoh bangsa, dua orang tua kita yang memang begitu sangat cinta sama istrinya. Nah, nggak ada yang kebetulan, memang udah takdir Allah. Dua-duanya ini ditinggal istrinya terlebih dahulu. Agak goyang kan? Iya. Ya kan? Kondisi Pak Habibie lama-lama menurun setelah almarhumah Ibu Ainun meninggal karena rasa cintanya begitu besar ya. Betul, betul. Pak SBY yang dulu gagah ada rasa percaya diri, selalu didampingi sama Ibu Ani. Ibu Ani sakit terus akhirnya meninggal. Pak SBY sekarang agak ya walau mungkin perkataan gue salah ya, tapi gue ngeliat dari luar kayak kehilangan sosok ini iya gitu ya. Sosok teman hidup ya, Bi. Nah. Karena istri itu bukan sekedar partner, udah ya teman hidup ya, Bi. Nah, gue ngerasa tuh Mas Tukul juga mungkin seperti itu, betul. Almarhumah kurang apa kan, menemani Banget. beliau dari Menemani zaman beliau susah dan apa. ya memanage. Jadi yang aku lihat ya, Masya Allahnya tuh almarhum Lu tahu Mbak banget Susi. pastinya, Oh ya. iya, almarhum Mbak Susi itu mengelola uang Mas Tukul itu sampai urusan Kebentuk kayak semua. amal tuh Mbak Susi semua ya, Wi. Dan kebentuk semua. Kebentuk semua. Apa coba kita lihat Hartanya sekarang. kebentuk semua gitu ya. Banget, Bi. Nah itulah. Dan akhirnya juga Agak goyang ya. Iya, agak goyang. Berita kemarin yang beredar mengenai sakit Mas Tukul itu ya pasti banyak mengagetkan orang ya, dan fans-fans Mas Tukul, Bi. Sampai aku dihubungin banyak banget. Dan teman-teman artis juga yang senior banyak yang hubungin aku, Kang Sule, semuanya tuh banyak yang hubungin aku, gimana kabar Mas Tukul, sedangkan aku sendiri memang kondisinya waktu itu komunikasi melalui Mas Ega, anak Mas Tukul, dan manajernya Mas Tukul, Mas Kimon itu, dan kondisinya memang saat ini kita belum bisa menjenguk, Bi, karena alhamdulillah Mas Tukul sudah melalui pasca operasi dan kondisinya juga sekarang sudah membaik karena sudah memberikan respon nih, Bi, melalui gerakan tangan dan juga mata. Hanya sebatas itu, tapi juga memang tidak boleh ditengok dulu kecuali dari pihak keluarga. Betul, setuju banget. Memang harusnya seperti itu dan idealnya memang seperti itu. Karena apa yang diderita Mas Tukul itu agak sensitif. Betul. Karena Otak. pusat kehidupan kita ini kan Betul, kepala gitu betul, ya. Bi. Itu memang harus steril, harus bersih. Karena kan nyambungnya kemana-mana, Gak? Iya, sarafnya tuh, Bi, Oh, itu semuanya. nyambungnya kemana-mana gitu ya. Dan kita doain ya, kita berharap, kita doain karena memang ini sensitif banget. Pertama kita doain Mas Tukul sembuh. Amin, amin ya. Walaupun berproses, tapi kita berharap harus yakin Mas Tukul sembuh. Amin. Dan satu lagi harapan kita mudah-mudahan bisa kembali pulih seperti awal. Sedia kala, amin. Karena agak sensitif ini Agak kepala sensitif. Sampai akhirnya jadi banyak yang komen juga di kolom komentar aku, di kolom Instagram Mas Tukul. Banyak yang komen kayak, Mas Tukul, bismillah ya, aku doain semangat, aku doain ini, tapi tolong jangan operasi, tapi tolong ini. Jadi mereka akhirnya membagikan pengalaman mereka pernah mengalami kayak, ada yang pernah, orang tua aku dulu katanya pernah pendarahan otak, kalau bisa Mas Tukul jangan dioperasi, tapi minum obat ini aja, minum obat itu aja. Sedangkan manajer Mas Tukul cerita bahwa kalau sampai telat aja dibawa ke rumah sakit, itu bisa fatal akibatnya, Bi. Ya. Teman-teman atau yang lain mau berbicara seperti itu ya nggak apa-apa. Cuman kan memang masing-masing orang kan mungkin beda. Yang dialamin sama Mas Tukul ini kan memang udah, ya kalau gue bisa menggunakan bahasa udah telat sedikit bahaya, bener yang tadi lo bilang. Gue juga dapat kabar dari orang-orang industri ya gitu, lagi dikasih minum tiba-tiba udah nggak bisa masuk, langsung diburu bawa dan dokternya mengatakan pengambilan keputusan yang tepat, bawa langsung dan langsung ada tindakan. Operasi. Kita nggak kebayang. Betul. Kalau tindakan kita nggak kebayang tuh ya, dia lagi di kamar sendiri tiduran, Oh, ya Allah. terus orang nggak ngeh dia. Nah, itu udah lama. Untungnya saat itu seketika di situ semuanya langsung gerak cepat ya, dibawa ke rumah sakit. Aku juga mikirin, Abi, kayak Mas Tukul sekarang kan hidup bareng sama anak pertamanya Vita, ada Mas Ega juga dan Jovan gitu. Aku tuh komunikasi ke manajer tuh gimana mereka gitu, karena kan orang tua satu-satunya saat ini kan ya, Bi, Mas Tukul gitu. Tapi katanya alhamdulillahnya kayak Vita, Jovan, mereka juga kuat banget ngedoain terus, tegar ya, syukur alhamdulillah gitu ya, Bi. Ini pelajaran berharga juga buat anak-anaknya ya, setelah waktu itu ditinggal ibu itu ya, mungkin mentalnya udah teruji ya. Sekarang dapat cobaan lagi, ayahnya Mas Tukul sakit. Dan
pelajaran nih semakin kesini, apalagi peristiwa Mas Tukul semakin lagi jadi, kan setiap peristiwa kita bisa ngambil hikmahnya ya. Nah kita bisa ngambil hikmahnya, ternyata betul kesehatan, pola istirahat, pola makan itu juga memang benar-benar penting. Vega, gue kondisi sekarang Mas Tukul ya alhamdulillah dia kerjanya itu kan cuman satu itu gitu ya. Mungkin ya gue yakin banget Mas Tukul tuh memang ada track record dari zaman-zaman mudanya ya. Mungkin sekarang akumulasi kali ya. Cak udah mentok, akhirnya jadi istilahnya tuh kayak jadi muncrat lah istilahnya, karena memang udah penuh banget lah gitu ya. Jadi Mas Tukul nih gue yakin nggak berdiri sendiri, memang udah akumulasi udah bertahun-tahun. Mungkin yang tadi kita bahas, mentalnya dia prinsipnya wah nggak sakit, sehat. Ternyata memang kan kondisi semakin usia semakin nambah, ya semakin rapuh lah istilahnya, semakin sulit untuk menjaga, untuk mempertahankan gitu. Nah, gue ngambil hikmahnya ini mumpung gue masih 45, gue udah nggak mau ngoyo, Vega. Gue udah nggak mau lagi ambil sana sini, sikat sana sini, ambil duit. Gue udah nggak mau, sudah tidak di posisi itu gitu. Udah sadar lebih penting kesehatan ya. Itu mendingan gue masih banyak waktu untuk istirahat, untuk main gue juga butuh main gitu ya. Terus untuk sama keluarga, untuk olahraga dan untuk lain-lain gitu ya. Ya balik lagi lah, beda-beda lah orang lah, treatmentnya seperti apa. Betul, dan juga ini kalau banyak dari kemarin berita simpang siur mengenai kabar Mas Tukul sampai aduh mohon maaf ya, ada berita-berita yang sotoy bilang Mas Tukul udah nggak ada atau apa. Aduh ya Allah, itu menurutku tolong jangan, karena Mas Tukul tuh punya anak ya. Kalau bisa tuh lebih baik sebenarnya kita ngedoain aja ya Bi, kondisi saat ini. Aku juga yakin nih Mas Tukul nanti pasti nonton video kita nih Bi. Mas Tukul tuh kan orangnya tuh semangat banget hidupnya. Aku yakin pasti orang tuh kan Bi biasanya kalau abis operasi lama kadang sadarnya. Ini Mas Tukul udah ngasih respon yang baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada indikasi baik tuh ya. Iya, ada indikasi Cuma baik. yang tadi gue bilang kan, kita berharap karena ini memang tempatnya sensitif, kepala, kita berharap, kita doain, nggak apa-apa lah harus melalui proses, nggak apa-apa. Cuman memang insya Allah jangan sampai terlalu panjang proses penyembuhannya, terus dia sembuh, balik seperti biasa, organ-organ tubuhnya normal, dan bisa balik syuting lagi. Amin. Gitu. Nah, Suami lo kan dokter. Iya. Ngobrol gak masalah ini? Apa omongan dia apa? Iya, ngobrol Indikasinya banget. apa? Jadi sebenarnya Bi, kalau yang suamiku bilang itu penyebab pendarahan di otak atau akhirnya ada cairan di otak karena pendarahan itu banyak faktor Bi. Salah satunya tuh bisa yang tadi pola hidupnya yang kurang sehat. Atau faktor biasanya mungkin pernah ada riwayat celaka di bagian kepala. Pernah terbentur atau apapun gitu. Jadi agak ngendap darah ya. Dan juga bisa jadi karena mungkin punya riwayat darah tinggi. Nah, ya itu ya mudah-mudahan lah ya. Tapi kan semuanya Bi, nggak ada yang nggak mungkin ya Bi. Nggak ada. Bisa aja balik total kan lagi. Ini ikhtiarnya udah dilakuin kan. Betul. Masuk rumah sakit, proses ya harus dioperasi ikhtiarnya. Selebihnya kan itu udah kuasa Allah. Amin. Itu. Yang penting ikhtiar kan. Yang penting ikhtiar. Nah buat semuanya juga kalian, aku mohon doanya mudah-mudahan kita semua ngedoain bareng-bareng, semoga ini para fans Mas Tukul. Karena Bi tahu nggak, salah satu kita ngomongin kebaikan Mas Tukul. Mas Tukul tuh kalau ketemu orang, bukan orang yang minta foto. Mas Tukul kadang suka nawarin diri Bi. Ayo sini foto, nggak usah malu gitu loh Bi. Jadi yang komen tuh yang fans-fansnya tuh Mas Tukul tuh nyebutnya Tukulers Bi. Iya. Tukulers. Dua kali Ramadan tuh gue punya acara sebelum Covid ya. Punya acara yang sore kan di Indonesia tuh, yang festival Ramadan kan di juri, ya itu bagi-bagi duit apa, itu ngobrol banyak, ya kan kalau visioner ya Bi. Ya di panggung kan ya begitu gitu, di belakang panggung ya balik lagi kan jadi diri dia sendiri gitu kan, banyak hal yang bisa kita ambil banyak manfaatnya gitu. Ya mudah-mudahan diberikan ketabahan semuanya. Dan harus kita ambil pelajaran penting nih ya, mumpung kita masih muda, buat teman-teman, ayo, nggak bisa dipungkirin. Pola makan, gaya hidup, istirahat, terus mental. Jangan salah loh. Jangan stres juga. Dengan kita selalu berkomentar jelek di sosial media. Aduh, ngotorin hati kita tuh, selalu ngomentarin orang salah aja, kata-kata kotor, jelek.
itu sumber penyakit juga loh. Jangan salah loh, sekarang belum berasa, nanti ke depannya. Hal sebutannya aja itu penyakit hati ya, Bi. Positive Positive thinking, thinking. gaya hidup juga harus sehat. Gerak badan ya, Bi. Olahraga. Betul, dan nggak perlu mahal. Wah, lo enak artis bisa beli apa aja. Enggak. Hidup sehat nggak harus mahal. Justru kita omongin lagi ya, gue pengen banget tuh kayak teman-teman di daerah-daerah kan. Yang umurnya bisa, Bi, umur orang-orang di daerah bisa umurnya panjang loh, Bi. Sayuran tinggal mentik, rebus, banyak buah-buahan. Cabai tinggal ngambil. Ubi-ubian apa gitu ya. Betul. Pola makan lah, pola makan. Boleh lah, sekali-sekali kita nikmatin gaya hidup. Ada apa makanan yang lagi ngetren, boleh silakan. Tapi secukupnya aja. Gitu. Mudah-mudahan manfaat omongan kita, obrolan kita Amin. hari ini. Amin. Abi makasih ya. Abi sehat selalu loh pokoknya, Bi. Ingat, Abi itu umur udah banget tapi Abi harus sehat. Ya. Umur Abi memang meskipun udah banyak, tapi kan badan Abi proporsional. Olahraga jalan terus. Baik hati terus. Dengerin mama ngomong ya. Sehat ya, Bi. Sehat. Amin. Assalamualaikum. Salam.